Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Qais Mahdi. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan salah satu materi yang diberikan pada mata kuliah akuntansi syariah. Nah, teman-teman, selama berabad-abad manusia mencari cara terbaik mengatur uang, pinjaman dan keuntungan. Tapi satu hal yang terus diperdebatkan adalah bunga. Dalam dunia ekonomi modern, bunga dianggap sebagai harga dari uang. Namun dalam Islam, bunga atau riba bukan hanya sekedar isu finansial, tetapi juga persoalan moral, sosial dan keadilan di dalam kehidupan kita. Sebuah artikel di International Journal of Ethics and System berjudul An Islamic Critique of Rival Economic System: The Theories of Interest, karya Muhammad Iqbal Anjum tahun 2022, mengupas tajam bagaimana sistem kapitalis dan sosialis gagal menjawab persoalan tentang bunga yang muncul dan menawarkan alternatif syariat Islam sebagai solusi. Dalam sistem kapitalis, bunga adalah mesin penggerak utama. Bank memberikan pinjaman lalu menuntut pengembalian yang lebih besar dari dana yang dipinjam, terlepas dari apakah usaha yang peminjam untung ataupun rugi. Hasilnya, kesenjangan sosial meningkat, ekonomi rentan kritis, dan orang kaya makin kaya hanya karena punya banyak modal. Sebaliknya, Islam menolak gagasan bahwa uang bisa beranak tanpa bekerja. Keuntungan dalam Islam harus lahir dari usaha nyata dan risiko, bukan dari pinjaman yang membebani sebelah pihak. Kritik ini bukan hanya sekadar teori. Pada tahun 2008, dunia menyaksikan sendiri bagaimana bunga menyebabkan krisis pada ekonomi dunia. Bank-bank besar di Amerika menyalurkan kredit besar-besaran dan berbunga tinggi kepada rakyat yang berpenghasilan rendah. Saat mereka gagal membayar, efek domino pun terjadi. Kebangkrutan massal, pengangguran, dan resesi terjadi di seluruh dunia. Menurut Anjum, inilah bukti nyata dari kritik Islam, bunga menciptakan ekonomi yang rapuh dan tidak beretika. Sistem yang menggantungkan keuntungan pada utang akhirnya menjerat dirinya sendiri. Sementara itu, lembaga keuangan Islam mencoba menawarkan jalan lain. Ambil contoh Bank Muamalah Indonesia yang berdiri sejak tahun 1992 dengan prinsip bebas bunga. Alih-alih memberikan pinjaman berbunga, mereka menerapkan akad seperti mudharabah dan musyarakah, di mana bank dan nasabah berbagi modal, risiko dan keuntungan secara bersama-sama. Ketika pandemi atau krisis melanda, sistem ini lebih tangguh karena tidak ada beban bunga, risiko ditanggung bersama, bukan hanya di pundak pihak yang lemah. Inilah esensi dari justice-based finance yang ditekankan dalam Islam. Islam tidak menolak keuntungan, tetapi menolak eksploitasi. Larangan riba bukan hanya sekedar ritual agama, melainkan mekanisme sosial untuk mencegah ketimpangan dan ketidakpastian. Seperti kata Anjum, sistem bebas bunga menekankan real economy. Uang hanya bernilai jika terhubung dengan aktivitas yang produktif. Krisis demi krisis telah membuktikan ketika uang dibiarkan berputar tanpa etika, yang lahir adalah ketimpangan dan penderitaan. Kini saatnya kita melihat ke arah alternatif yang lebih adil, ekonomi yang bebas bunga, berbasis kerja nyata dan berlandaskan keadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.